Halo, dengan Bang Saif di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film 12 Feet Deep 2000. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali oleh seorang wanita yang bernama Brie. Dia adalah sosok wanita penyabar, baik, dan memiliki pasangan bernama David. David sangat menyayangi Brie, dan dia sudah melamarnya. David memberikan cincin berlian besar yang begitu indah. Tetapi, Brie memiliki penyakit gula darah atau diabetes, sehingga Brie harus mendapatkan suntikan obat yang diberikan oleh dokter pribadinya. Kemudian muncullah saudara kandung Brie yang bernama Jonah. Jonah memiliki pribadi yang negatif. Ia selalu pesimis, arogan. Jonah salah satu pecandu narkoba, dan ia sekarang masih dalam masa rehabilitas jalan atau pasien dalam pengawasan. Singkat cerita, mereka berdua bertemu di sebuah kolam renang umum di salah satu kota dan berniat bersantai lalu mengobrol, karena memang sudah lama mereka tidak bertemu. Apalagi semenjak Jonah mengenal narkoba dan Brie menjalin kasih dengan David. Di sini diperlihatkan pada kakek tua penjaga kolam dan menyuruh semua pengunjung untuk pulang. Kemudian mengumumkan bahwa kolam renang akan tutup karena akan libur pajak nasional. Lalu kakek tua itu menegur Jonah dan Brie yang tak melihat dan mendengar pengumuman. Namun Jonah, wanita yang barbar, tak terima dan mengejek kakek tua tersebut untuk belajar mencium bokongnya. Bokong dicium? Kemudian diperlihatkan pada seorang wanita cleaning service yang sedang berniat mencuri barang pengunjung, namun berhasil dipergoki kakek tua penjaga kolam dan hanya menyuruhnya untuk kembali bekerja lagi. Singkat cerita, Jonah dan Brie pun keluar dari kolam renang untuk mengeringkan tubuh. Di sini Brie ingin menunjukkan sesuatu pada Jonah, namun sesuatu itu telah hilang. Ternyata sesuatu itu adalah cincin yang diberikan David untuk Brie. Dan sekarang Brie ingin memberitahu Jonah bahwa ia sebentar lagi akan menikah. Namun entah kenapa, cincin itu malah berada di dalam kolam. Kilauannya nampak jelas di dasar kolam, sehingga membuat Brie refleks kembali nyemplung ke dalam kolam dan mengambilnya. Tetapi cincin itu malah nyangkut di besi dan susah untuk diambil. Kemudian Jonah yang menunggu cukup lama akhirnya ikut nyemplung, tapi malah gantian rambut Jonah yang tersangkut di besi, sehingga cukup lama mereka berdua di dalam air. Hal itu membuat kakek tua tak melihat bahwa masih ada orang di dalam kolam. Pak tua tidak menyadari, dan dia segera menutup kolam dengan tirai penutup yang terbuat dari bahan fiberglass yang pastinya keras dan susah untuk ditembus. Lalu Brie yang menyadari kolam akan ditutup seketika mencabut paksa rambut Jonah. Dengan cepat mereka berdua segera naik ke permukaan. Namun semua itu telah terlambat. Tirai telah tertutup dan Pak tua telah pergi. Dari luar, Pak tua seperti mendengar sesuatu, tapi ia mengabaikannya dan segera pulang. Oke, kembali lagi pada mereka berdua. Di sini Jonah ngamuk-ngamuk dan menyalahkan Brie atas kejadiannya. Jonah mengatakan, kita terjebak karena hanya sebuah cincin berlian yang diberikan si bangsa David. Disinilah terungkap fakta bahwa Jonah tak menyukai David dan tak terima jika Brie menikah dengan David. Sebenarnya Jonah sudah tahu cincin itu dan dia yang membuangnya. Brie kecewa lalu kembali masuk ke kolam dan mengambil cincin tersebut. Di sini Brie memarahi Jonah. Ia hanya diam dan malah mengajak Jonah untuk jangan panik dan memikirkan sesuatu. Namun Jonah yang paranoid karena efek narkoba, ia hanya mengoceh mengungkit-ungkit masa lalu tentang ayahnya. Ayah mereka yang tewas terbakar dan menyebabkan tangan Brie terluka. Lalu kembali lagi dengan Brie. Dia mempunyai ide untuk mengambil besi saringan di dasar kolam. Namun Jonah malah memarahi Brie dan menganggap itu hal bodoh. Kemudian Jonah hanya mengambil papan nomor dan membelahnya lalu digunakan untuk mengikis sebuah lubang kecil di penutup, tapi kayaknya percuma. Singkat cerita, hari semakin larut dan mereka tetap dalam kondisi yang semakin memburuk. Kondisi Brie semakin lemas, tubuhnya menggigil. Ia harus segera mendapatkan suntikan obatnya atau ia akan koma. Di dalam kolam, Jonah tak mempercayainya dan malah mengejek Brie. Namun Brie dengan serius menjelaskan tentang masalahnya, hingga rasa sayang Jonah sebagai saudara pun muncul dan menyuruh Brie bertahan sebentar lagi. Ia akan melakukan sesuatu untuk keluar. Lalu tiba-tiba lampu menyala dan terdengar langkah kaki. Ternyata itu adalah petugas kebersihan kolam renang. Sepertinya dia bukan orang baik-baik, dan tiba-tiba suara telepon Brie terdengar. Ternyata itu adalah telepon dari David, kekasih Brie.
Dia panik karena hari sudah larut, namun Bri tak kunjung pulang. Lalu disusul dengan wanita ini, kita sebut saja Inul, karena memang tidak dijelaskan identitasnya. Inul langsung memeriksa ponsel Bri. Tiba-tiba dikejutkan suara minta tolong dari Bri dan Jonah. Lalu Bri dan Jonah tampak terlihat bahagia karena ada manusia lain di luar sana dan berharap ia akan membantunya. Di sini Inul malah meminta password milik Bri dengan alasan agar bisa menelpon polisi. Jonah nampak curiga akan hal itu dan melarang Bri memberikannya. Tetapi karena kondisi Bri semakin kritis, ia pun segera memberikannya. Dan benar firasat Jonah, Inul bukannya membantu, tetapi malah tertawa keras dan membacakan pesan dari David. Pesan itu bertuliskan, "Kenapa kau tak pulang-pulang sayang? Aku sudah di rumah. Apa yang terjadi padamu? Apa kau diculik adikmu yang psikopat itu?" kata David. Kemudian Jonah yang mendengar hal itu semakin marah dan memaki-maki Inul dengan kata-kata yang indah. Di sini Inul bercerita bahwa ia adalah mantan napi. Ia baru bebas dari penjara 9 bulan yang lalu dan sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan apartemennya. Lalu Inul meminta PIN ATM-nya agar bisa mengambil uang dan segera mengeluarkan mereka dari sini. Jonah kembali marah karena merasa mereka diperas. Namun kembali lagi kondisi Bri yang semakin kritis. Ia segera memberikannya. Tetapi Inul malah pergi dari sana dan berjanji akan kembali jika uangnya sudah ia pegang. Singkat cerita, waktu semakin larut, kondisi mereka semakin memburuk. Bri yang semakin sekarat hanya bisa bersenderan di pinggir kolam, dan Jonah sudah putus asa. Lalu kembalilah Inul dan mengatakan, "Tabunganmu hanya $90. Bagaimana aku bisa membantumu jika uangmu hanya segitu?" Inul berkata, "Aku rasa aku akan meninggalkan kalian di sana untuk mati." Lalu Jonah yang mendengar marah besar akan hal itu. Ia mengambil serpihan papan nomor yang digunakan tadi dan mencoba merayu Inul agar mendekati lubang kecil. Jonah berkata, "Aku akan memberikan sesuatu yang membuatmu kaya." Inul pun terkena rayuan dan menempelkan telinganya di lubang. Tiba-tiba dengan keras, Jonah menusuk telinga Inul hingga darah mengucur begitu deras. Kemudian Inul yang kesakitan pun berlari menuju ke ruang kontrol. Di sana dia marah dan segera menyemprotkan cairan pembersih ke kolam agar mereka tak bisa bernafas. Kemudian Jonah dan Bri semakin panik. Di tengah-tengah kondisi yang semakin memburuk, mereka tampak putus asa dan berpelukan. Lalu Inul yang mendengar hal itu, ia segera mematikan alat penyemprot dan kembali meminta imbalan kepada Bri untuk tanda minta maaf darinya. Lalu Bri sambil menangis mengatakan bahwa semuanya telah kau ambil, uangku, tasku, ponselku. Aku tak punya apa-apa lagi. Dan Inul meminta cincin Bri. Namun karena dia sudah sangat lemah, ia pun segera memberikan cincin tersebut. Dan Jonah hanya bisa terdiam melihat kakaknya bersedih dan sekarat karena ulahnya. Inul si bangke bukannya membantu, dia malah kembali menipu mereka dan meninggalkannya. Dengan kondisi yang semakin memburuk, Bri semakin bersedih karena telah kehilangan semuanya. Cincin yang menjadi alasan terjebak ke dalam kolam pun kini raib. Bri hanya bisa menangis terdiam sendirian di pinggir kolam. Dan Jonah yang amat sangat merasa bersalah karena telah membuat kakaknya sengsara. Ia merasa hidupnya tak berguna. Hidupnya selalu menyusahkan orang lain dan memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan serpihan yang digunakan untuk menusuk telinga Inul tadi. Bri yang melihatnya tak tinggal diam. Ia segera memeluk Jonah sembari menangis. Ia mengatakan, "Aku telah kehilangan segalanya dan aku tak ingin kehilanganmu juga. Kaulah satu-satunya yang kumiliki. Jangan tinggalkan aku." Di sini diperlihatkan Inul membuka HP Bri dan melihat pesan dari David. Dia sedikit tersadar. Kini Inul muncul dan menyesal karena telah membuat mereka menunggu lama. Sambil menangis, Inul akan mengeluarkan mereka. Tapi saat berusaha membuka penutup fibernya, password yang diberikan manajernya salah dan tak berfungsi. Inul semakin marah karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan sekarang Inul malah memutuskan untuk meninggalkan Jonah dan Bri. Di sini Bri kondisinya semakin kritis. Ia sangat lemah hingga akhirnya dia koma. Dan disinilah Jonah yang melihat kakaknya sekarat. Ia tak mau melihat kakaknya meninggal di dalam kolam. Jonah segera mencari cara untuk keluar dari kolam. Lalu Jonah mengambil besi di dasar kolam dan menghancurkan penutup tersebut. Kini Jonah melakukannya sendirian. Percobaan pertama, ia menyelam dan mengangkat besi tersebut, namun gagal karena besi terlalu kuat dan tangan Jonah merasa sakit. Percobaan kedua, ia mengambil kain penyangga kepala yang digunakan Bri. Jonah kembali menariknya, namun tetap gagal karena Jonah kehabisan nafas.
di dalam kolam seketika semangat Jonah muncul dan kembali mencoba mengangkat besi tersebut. Cukup lama Jonah di dasar kolam, hingga ia berhasil melepaskan besinya. Lalu ia segera naik ke kolam yang lebih dangkal dan langsung memecahkan penutup tersebut hingga pecah. Raut wajah bahagia tampak muncul di wajah Jonah. Ia segera melebarkan lubang yang sempit, sehingga membuat tangannya terluka cukup dalam. Singkat cerita, mereka berdua berhasil keluar dari kolam dan Jonah segera menyuntikkan obat milik Bree dan kondisinya sedikit membaik, tapi masih setengah tak sadar. Tiba-tiba muncullah Inul dan menodongkan sebuah pistol ke arah Jonah dan Bree. Dengan menangis, Inul berkata, "Jika kalian selamat, kalian akan melaporkanku ke polisi dan aku tak mau lagi masuk ke penjara lagi." Di sini Inul semakin mendekat dan akan menembak mereka berdua. Jonah yang menangis berkata, "Jangan biarkan aku kehilangan kakakku. Sebentar lagi dia akan menikah dan aku ingin melihatnya bahagia. Dialah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Mohon tinggalkan saja kami dan kami tidak akan melaporkanmu ke polisi." Tampak raut wajah Inul berubah. Ia pun akhirnya mengembalikan semua barang milik Bree, terutama cincin berlian miliknya. Segera Jonah menelpon polisi dan menyuruh Inul segera pergi. Tak lupa ia berterima kasih kepada Inul karena telah membuatnya tersadar. Di sini diperlihatkan pada Bree dan Jonah telah mendapatkan perawatan medis. Jonah memberikan cincin berlian kepada Bree lalu berkata, "Aku telah menyelamatkanmu." Mereka berdua tampak bahagia dan semakin dekat karena hal ini. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan thank you.